Jadi di sini terdapat malleolus lateral. Di atas malleolus lateral itu bersambungan dengan tulang fibula. Kemudian terdapat di bawah malleolus lateral terdapat calcaneus. Di samping calcaneus terdapat cuboid. Kemudian di dekat malleolus lateral terdapat talus. Di samping talus terdapat malleolus medial yang bersambungan dengan tulang tibia. Kemudian di bawah malleolus medial terdapat calcaneus. Kemudian di sini terdapat navicular. Di bawah navicular terdapat tulang medial cuneiform. Di samping medial cuneiform terdapat intermedial cuneiform. Di sampingnya terdapat lateral cuneiform. Kemudian di bawah tiga tulang tersebut terdapat metatarsal 1, 2, 3, 4, dan 5. Di atas metatarsal terdapat palang 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi untuk gerakan inversi itu penggeraknya ada tibialis anterior dan tibialis posterior. Untuk eversi ada peroneal. Kemudian untuk dorso penggeraknya ada tibialis anterior dan plantar penggeraknya ada peroneal dan ada gastrok dan soleus. Yang pertama di sini ada anterior di mana bertujuan untuk pada gerakan inversi dan plantar. Yang kedua ada calcaneo yang dimana bertujuan untuk melawan gerakan inversi, berarti dia itu gerakannya eversi seperti ini. Kemudian yang terakhir ada planta posterior yang dimana bertujuan untuk pada gerakan inversi dan dorsa. Jadi yang pertama ada anterior tibio-talo-ligamen, yaitu antara tibia dan talus. Kemudian yang kedua ada tibia navicular ligamen, yaitu pada tibia navicular. Kemudian ada tibio calcaneo ligamen, dan yang terakhir ada posterior talar ligamen, yaitu berfungsi pada gerakan dorso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Priyanda. Jadi saya di sini sebagai fisioterapi yang akan menangani kasus keluhan Mbak pada sore hari ini. Sebelumnya saya meminta izin, apakah boleh saya meminta data dan menanyakan sesuatu yang terkait dengan keluhan Mbak? Iya. Oke. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Mbak siapa? Mbak Ria. Oke, Mbak Ria. Umur berapa Mbak? 20 tahun. 20. Alamatnya? Di Jalan Mojo. Kalau boleh tahu apa yang membawa Mbak untuk berobat ke sini ya Mbak? Ini saya merasakan nyeri pada pergelangan kaki. Apakah Mbak sendiri sudah pernah merasakan kayak trauma dalam kecelakaan atau gimana Mbak? Ini kemarin saya bermain voli, terus saya tergelincir. Oh iya, tergelincir ya Mbak. Apakah Mbak sebelumnya pernah merasakan nyeri yang sama di lokasi yang sama Mbak? Tidak. Jadi selama kejadian tersebut apakah Mbak sudah pernah memeriksakannya ke rumah sakit, ke fisioterapi atau ke tukang urut? Tidak. Ini pertama kalinya ya Mbak? Iya. Oke. Kalau boleh tahu Mbak merasakan nyeri ketika apa ya? Pagi hari, sore hari, malam hari, atau siang hari? Pada malam hari. Itu nyerinya itu semakin terasa saat Mbak beraktivitas seperti apa ya Mbak? Kalau saya berjalan atau berdiri terasa nyeri. Oke, makasih. Sebelumnya saya izin ya Mbak mau pegang kaki Mbak. Iya. Oke. Nanti kalau Mbak merasakan nyeri silakan dibilang ya Mbak. Iya. Apakah nyeri Mbak? Iya, nyeri. Di sini ya? Iya. Ini masih nyeri ya Mbak? Iya, nyeri. Kita masuk ke pemeriksaan yang selanjutnya ya Mbak. Permisi ya, saya pegang kakinya. Nanti kalau Mbak merasakan nyeri silahkan dibilang ya. Iya. Ini nyeri nggak Mbak? Nyeri. Yang ini? Nyeri.
Ini nyeri nggak? Iya nyeri. Kalau ini Nyeri. sebelah lagi ya Mbak. Ini nyeri nggak? Tidak. Ini Tidak. nyeri nggak? Ini Tidak. oh, berarti masalahnya di kaki kiri ya Mbak. Iya. Selanjutnya nanti Mbak bisa menggerakkan seperti gerakan yang tadi ya. Iya. Oke, saya hitung. Silakan Mbak. Ke bawah. Oke, ke samping. Ke samping. Itu nyeri nggak Mbak? Iya. Selanjutnya saya kasih tahanan kepada Mbak. Nanti Mbak silakan melawan tahanan tersebut ya. Iya. Oke, kita mulai ya. Oke Mbak, dilawan. Samping lagi Mbak. Sebelahnya lagi ya Mbak. Oke. Nyeri nggak Mbak? Tidak. Pemeriksaan selanjutnya saya minta kaki Mbak rileks saja ya Mbak. Iya. Nyeri nggak Mbak? Iya nyeri. Nyeri nggak Mbak? Tidak. Mbak, apakah pada saat Mbak berdiri normal begini, apakah Mbak merasakan nyeri? Iya. Oke, di kaki sebelah mana? Sebelah kiri. Oke, kalau gitu coba Mbak angkat kaki yang normal. Ya, apakah Mbak merasakan nyeri? Iya nyeri. Oke, ke posisi semula. Kemudian Mbak coba jinjit. Apakah nyeri? Iya nyeri. Baik Ibu, selanjutnya kita masuk ke intervensi. Yang pertama itu ada metode Price, yang dimana P itu proteksi, yaitu kaki yang cedera harus dilindungi agar tidak terjadi cedera kedua kalinya. Kemudian ada rest, dimana pasien beristirahat, tidak boleh terlalu menggunakan kaki yang cedera. Kemudian ada ice, yang dimana kita itu memberikan kompres es di daerah yang sakit atau di daerah yang cedera sekitar 10-15 menit seperti ini ya Mbak. Seperti ini. Kemudian ada compression, yang dimana kita itu memberikan penekanan. Kemudian yang terakhir itu ada elevasi, yang dimana pengangkatan di sini kita mengangkat kaki pasien yang cedera lebih tinggi dari jantung. Selanjutnya kita memasang bandage. Untuk yang compressionnya itu seperti ini. Selanjutnya untuk intervensi pada fase kronik ini, yang dimana kita menggunakan pasif exercise, yang dimana 10 kali 3 repetisi. Permisi ya Bu. Kemudian yang selanjutnya itu ada stretching, dimana sebenarnya kita itu memakai teraben, berhubung di sini tidak ada teraben, jadi bisa menggunakan bandage.
yang dimana dia itu 10 sampai 15 hitungan. Kemudian Mbak nanti bisa menariknya ya. Baik. Bisa ditarik nggak? Mulai. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada strengthening. Nanti kalau selama memberi tahanan Mbak bisa melawan tahanannya ya. Baik, oke kita mulai. Oke Mbak.